Nah, alhamdulillah beliaunya sudah masuk sepertinya. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah Kak, jelas. Kalau di saya jelas sih Kak. Semoga yang lain juga jelas. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, di depan kita pada malam hari ini namanya Kak Rispandi ST. Nah, beliau sedang kuliah di salah satu kampus di Taiwan, Mingching University of Technology. Nah, sebelum nanti ke depannya kita akan banyak bercerita tentang seputaran kuliah di sana dan proses beradaptasi di sana. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk men-share link live IG ini sangat dipersilahkan. Dan bagi yang ingin bertanya nanti boleh sambil mungkin kita ngobrol nanti boleh mengetikkan di tempat Q&A biar nggak tertimpa sama komen jika ada. Nah, tapi sebelum kita mulai bertanya-tanya nih Kak, saya mungkin izin untuk memberikan Kakak sedikit waktu untuk opening, perkenalan atau apa mungkin yang ingin disampaikan. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar saya jelas ya? Gambar sama suara ya? Oke. Iya, iya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillah Umil Alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga acara malam hari ini ya penuh keberkahan, kebermanfaatan bagi kita semua, sama-sama saling belajar juga. Baik, mungkin untuk openingnya ya izinkan perkenalan diri dulu ya. Nama Rispandi, uh, asal saya dari Jambi, cuma saya keturunan Jawa Medan. Dan setelah tamat S1 saya pindah KTP ke Tangerang. Jadi ya mungkin bisa dibilang penduduk Tangerang begitu. Karena KTP saya sudah pindah ke Tangerang. Lagi ya, saya lulusan S1 dari Universitas Bengkulu ya. Mungkin juga ada teman-teman dari Universitas Bengkulu. Saya S1 di sana, jurusan Teknik Mesin. Saya masuk tahun angkatan 2015, Mas. Lulus tahun 2019 Desember. Kemudian alhamdulillah ya, saya sempat kerja juga waktu itu. Jadi setelah tamat 1 tahun itu sempat kerja juga di LG 6 bulan sebelum saya berangkat ke Taiwan. Dan sekarang saya di Taiwan lagi study S2 jurusan apa ya, Mechanical Engineering ya. Ini tahun kedua saya. Mungkin itu dulu untuk perkenalannya ya. Siap. Jadi insya Allah sedang menyusun tesis ya Kak. Insya Allah lagi ya under proses lah insya Allah. Semoga dimudahkan. Mungkin kalau berbicara diskusi kita pada malam hari ini sebagai pertanyaan pembuka saya, kenapa sih sebenarnya Kakak memilih untuk kuliah di Taiwan? Karena saya secara pribadi, karena kebetulan saya basicnya teknik informatika dan berbicara teknologi juga lah gitu. Tapi salah satu obsesi saya adalah negara ya. Obsesi saya itu Jepang gitu. Nah, jadi kira-kira apa nih yang mempertimbangkan Kakak sampai kuliah di sana atau bahkan kalau di Indonesia kan ada yang namanya ITB mungkin atau ITS dan lain sebagainya. Silakan Kak. Baik, mungkin cerita dulu ya, cerita awalnya kenapa ke Taiwan gitu ya. Karena sebenarnya ya, rencana S2 tuh udah ada itu. Dari kuliah dulu S1 udah ada rencana, cuman nggak kepikiran ke Taiwan begitu. Jadi saya lebih juga sama mungkin kayak Mas Mas Arsip juga ya. Mas Arsip, saya planningnya ke Jepang dulu Mas. Rencananya S2-nya ke Jepang. Cuman ya lagi-lagi ya, ini mungkin udah jalannya begitu. Jadi saya waktu tamat S1 Desember, saya tempat stay dulu di Bengkulu ya. Sekitar 1 bulan Mas. 1 bulan saya stay di Bengkulu. Kemudian pembimbing saya ngomong kan ada pendaftaran, bilang ke saya ada kerjasama nih Unip sama kampus di Taiwan, salah satunya Mingchi begitu. Jadi saya ikut tes di sana, seleksi upload dokumen dan sebagainya ya. Itu pengumumannya 6 bulan begitu. 6 bulan ya saya ikuti saja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tujuan juga, sebenarnya nggak ada target mau ke Taiwan ya, karena ada kesempatan waktu itu dan saya coba-coba ya ikut daftar ya. Saya juga nggak mengharap apa tuh ya, harapan saya juga tipis waktu itu karena saya waktu ngisi ujiannya ya nggak yakin gitu Mas, nggak yakin 100% atau 70% gitu. Saya nggak yakin, cuman ya lagi-lagi mungkin ada campur tangan begitu ya, yang maha kuasa mungkin, sehingga tiba-tiba saya lolos dan
diterima di Mingci dengan full beasiswa. Dan ya, setelah diskusi dengan keluarga saya ambil. Jadi pertama ya mungkin saya belum tahu begitu ya Taiwan seperti apa waktu itu. Tapi setelah 1 tahun di Taiwan saya baru tahu ternyata wah Taiwan ini juga negara maju begitu, dan teknologinya juga nggak kalah saing dengan Jepang, dengan Korea Selatan juga gitu. Jadi ya belum nggak ada pelin waktu itu, cuman ya lagi-lagi takdir membawa ke sini gitu, ke Taiwan. Itu cerita awalnya gitu. Dan setelah di sini saya baru tahu oh ternyata Taiwan bagus juga untuk sekolah-sekolah apa ya, sekolah teknik dan sebagainya, karena negara maju juga. Oh ya Kak, apakah untuk di Universitas Bengkulu itu kerjasamanya masih berlangsung sampai sekarang untuk Mingci itu? Atau Iya, kebetulan aja di angkatannya Kakak? iya, kebetulan waktu itu kita belum ada kerjasama secara ini ya, MOU gitu ya. Kalau dari angkatan saya begitu, karena angkatan saya ini apa ya, S2 murni nggak ada kerjasama begitu. Jadi daftar sendiri, ngurus visa sendiri, dokumen sendiri, berangkat juga sendiri, nggak ada campur tangan universitas. Cuman universitas waktu itu buka kesempatan ngasih info lah begitu ya, ngasih informasi, ini ada buka nih kuliah dari Taiwan, saya mau daftar silakan ke websitenya. Jadi kayak daftar mandiri gitu. Nah setelah kami sampai ke sini, tahun depannya mereka buat kerjasama. Kerjasama itu ada program fast track 3+2. Jadi 3 tahun S1 di Bengkulu, kemudian lanjut 2 tahun di Taiwan, jadi double degree, dapat S1 plus S2 begitu. Jadi program MOU-nya dari UNIP sama kampus Mingji saya, itu ada program 3+2. Jadi 3+2 tuh 5 tahun jadi totalnya, jadi udah dapat gelar S1 sama S2, jadi kayak fast track begitu, jadi lebih cepat. Nah kalau kami normal Mas, kalau saya ini normal 2 tahun, jadi nggak ada fast track dan sebagainya. Jadi memang murni daftar sendiri, ngurus sendiri, dan kesini juga sendiri gitu, nggak ada apa, nggak ada diurus segala macamnya. Jadi program apa MOU-nya itu setelah kami ada di sini, kemudian baru mereka buat ada MOU begitu untuk 3+2. Tapi saat ini mereka Jadi Kak, belum bisa datang ke sini karena masih ini corona begitu. siap. Jadi mereka belajarnya online ya? Iya, online. Udah 1 semester kemarin online. Ya satu kelas juga gitu, Mas. Mereka S1 gitu ya, cuman kelasnya sama dengan kami ya. Itu mungkin keunggulannya dari fast track ya, 3+2. Jadi waktu pun udah S1, cuman mata kuliahnya ngambil S2 serempak kami begitu. Jadi mirip-mirip PMSDU, apa sih? PSDMU ya kalau nggak salah namanya, yang S2 sekaligus S3. Ini Kak, kira-kira kita berbicara tentang, kan tadi Kakak bilang bahwasanya ngurus berkas sendiri, ngurus persiapan sendiri, daftar sendiri lah intinya. Kira-kira untuk sampai ke sana apa-apa saja yang Kakak persiapkan dan bagaimana prosedurnya? Jadi setelah pengumuman itu dari apa ya, dari sini kayaknya kantor urusan untuk mahasiswa internasional begitu namanya, ada mengasih persyaratan begitu, apa yang harus dilengkapi dokumennya. Nah sebelum itu ya, sebelum ini kita mau submit ke dokumen atau mau keberangkatan, soalnya beda-beda sih dokumennya. Submit dokumennya, terus bagaimana persiapan keberangkatannya? Oke. Untuk submit dokumennya mungkin ijazah, kemudian transkrip juga, kemudian sertifikat bahasa ya, TOEFL, bisa TOEFL ya, bisa IELTS juga, kemudian ada surat rekomendasi, ada financial statement gitu, kayak seperti living cost berapa per bulan yang kita butuhkan gitu. Kemudian pas foto sama ada deklarasi begitu, ada surat pernyataan dari kampus Mingci. Jadi tinggal dilengkapi saja waktu itu. Setelah seleksi, setelah tes waktu itu, di tes di rektorat seminggu sesudahnya itu kita ngisi form online-nya. Jadi kita lengkapi datanya sebagainya, kita submit di sana. Kemudian setelah itu pengumuman gitu ya. Pengumuman, nah yang perlu dipersiapkan kita itu banyak sih waktu itu dokumennya. Ijazah dan transkrip itu harus ditranslate ke bahasa Inggris gitu. Karena kebetulan alhamdulillah juga di UPT kita, UPT Bahasa Unip itu ada jasa untuk bisa transkrip
translate ijazah sama transkrip ke dalam bahasa Inggris. Jadi cukup murah kemarin, cuman satu lembarnya 45.000, 90.000 kemarin. Nah setelah itu kita legalisir di notaris. Notaris seperti kayak pengacara begitu, notaris kalau memang ini sah begitu. Sah legal. Jadi cap di sana sekitar biayanya 50.000 nggak salah waktu itu, 50.000 cap di sana. Kemudian setelah itu ke Kemenkumham. Ya, Kemenkumham udah dari notaris cap lagi ke Kemenkumham untuk legalisasinya. Udah itu dari Kemenkumham terakhirnya ke Kemenlu untuk dapat apa namanya kayaknya ya sama juga cap ya, cuman dia cap pakai barcode begitu untuk ijazah dan transkrip. Daftarnya online juga ya, Kemenkumham daftarnya online registrasinya, Kemenlu juga nanti tinggal ambil ke kantor Kementerian Kemenkumham sama Kemenlunya. Udah di sana nanti udah ada, baru nanti ke TETO. TETO itu Traffic Economy and Trade Indonesia, kayak kantor dagang ya, kantor dagang. Karena kan Taiwan itu bukan apa ya, nggak diakui negara oleh Indonesia ya. Jadi kayak bagian dari Republic of China juga. Jadi adanya kantor dagang begitu, kantor perwakilan. Jadi ke TETO untuk ngurus visanya. Nanti di sana kita dimintain paspor, kemudian yang ijazah sama transit yang sudah dicap sampai ke Menlu kemarin, dan beberapa dokumen begitu kayak dokumen-dokumen lainnya yang dari kampus, ada yang dari kampus itu. Jadi untuk ngurus visanya. Jadi ya lumayan ini ya, panjang juga sih perjalanannya, ribet. Cuman enaknya kalau ada jasa-jasa sih kayak agensi begitu yang ngurus dokumen. Kalau saya kemarin saya mandiri, jadi ya lama gitu ya. Jadi kayak apa ya, kebetulan kalau saya kan kebetulan udah stay di Tangerang, jadi lebih mudah aksesnya ke Kemenlu sama Kemenkumham. Jadi kalau pakai agensi begitu mahal juga sih kemarin. Dan juga apa ya, wah ya cepat cuman mahal. Itu sih untuk dokumennya. Kira-kira Kak, ketika kita berbicara mengenai bagaimana proses beradaptasinya, entahkah dari segi cuaca di sana, bertemu dengan orang baru, atau bahkan bertahan hidup dari segi makan apa gitu. Maksudnya kan kita butuh makanan halal dan lain sebagainya, sementara ini kita di luar negeri gitu. Dan kita nggak tahu di mana nih tempat-tempatnya. Nah, kira-kira mengenai proses beradaptasi itu kayak gimana Kak? Nah ini menarik ya. Memang yang menjadi problem itu setiap mahasiswa yang ke luar negeri itu adalah adaptasi. Selain adaptasi itu makanan ya, karena makanan itu menjadi problem juga ya. Apalagi kalau kita muslim gitu ya, ada aturan-aturan yang nggak boleh dimakan begitu sesuai dengan kepercayaan kita gitu kan. Jadi memang pertama ya apa ya, datang ke Taiwan ini ya culture shock juga pertama. Jadi kayak apa sih, kayak beda banget, kayak kita nggak pernah lagi mendengar suara azan begitu ya. Kalau di Indonesia kan sering bersaut-sautan ya. Kalau di sini memang jarang sekali, kecuali kalau kita ke masjid begitu. Nah untuk makanan sendiri ya, saya lebih apa ya, masak sendiri ya. Untuk nasinya saya masak sendiri karena kebetulan di asrama itu nggak boleh masak di kamar. Cuma mereka ngasih ada namanya kayak pantry begitu, apa untuk kitchen, dapur umum untuk mahasiswa. Cuman terbatas gitu. Cuman hanya bisa untuk menghangatkan sayur, nasi, dan untuk masak nasi gitu. Jadi masak nasi saya di Taiwan ini alhamdulillahnya banyak toko Indo. Jadi banyak toko Indo. Jadi kita bisa kayak beli sayurnya, beli sambal, kita keep di dalam kulkas gitu. Kita makan. Jadi itu setelah 1 tahun di sini gitu. Jadi kalau sebelumnya memang sulit. Saya pernah makan nasi sama roti saja itu hampir 1 bulan gitu, karena susahnya gitu ya. Belum tahu waktu itu ya, belum tahu ya. Senior juga cuman ngasih taunya ada kayak rice box begitu, karena rice box ada juga sih ayam, ada ikan. Cuman kan kita waspada ya, apa ya, kewaspadaan ya, minyak yang digunakan ini minyak apa gitu kan. Kadang kan di sini juga kebanyakan tuh minyak babi yang digunakan. Jadi itu sih yang kekhawatiran. Kalau saya secara pribadi nggak berani beli di luar itu ya. Kayak beli ikan, beli itu yang seperti sinor-sinor di rice box begitu, karena kehalalannya tidak terjamin. Jadi saya lebih masak sendiri, masak nasi sendiri. Bahkan ya sebulan saya cuma makan nasi sama roti waktu itu, dan buah-buahan juga. Nah setelah mulai tahu, oh ya ternyata bisa ngerebus telur dan sebagainya. Nah itu bertahap sih. Kemudian sampai 1 tahun itu agak-agak susah juga.
untuk makan ya, karena memang problem pertama itu ya makanan ini. Kemudian setelah tahun kedua ini baru tahu, oh ternyata ada tempat warung Indo yang nggak terlalu jauh, dekat, yang bisa untuk kita beli sayur kemudian kita simpan di kulkas untuk beberapa hari, nanti kalau setelah habis kita bisa ini lagi ya untuk makanan. Maksudnya. Kemudian kalau untuk adaptasi ya jujur ya, karena cuaca juga ya. Kalau di Indo itu kan cuma dua ya untuk cuaca, panas dan sama dingin gitu ya, karena daerah tropis. Nah kalau di sini kan di Taiwan ada 4 nih, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, musim gugur. Nah sekarang ini lagi musim dingin gitu, karena memang Januari ya, Desember Januari sampai Februari itu memang winter gitu, karena musimnya musim winter, musim dingin. Jadi memang apa ya, pertama juga menemui seperti ini, jadi agak-agak persiapannya apa ya, agak ini juga ya, agak apa ya, bisa dibilang agak terkejut begitu ya, agak terkejut ya. Cuman ya alhamdulillah ya bisa dilalui dengan sekarang saya menggunakan baju 3 gitu, karena memang cuacanya memang dingin ya. Sekarang ini 13 derajat Celcius. 13 derajat Celcius di Taiwan, jadi memang dingin begitu. Kemudian untuk cuaca ya, karena memang ya beda. Kemudian ada kayak apa ya, sosial dengan orang lokal begitu ya. Itu juga ya beda gitu, karena kita sering, kalau di sini nih sedikit sekali orang Indonya ya, kebetulan di kampus saya ini sedikit orang Indonesianya, jadi jarang kayak ketemu orang Indonesia itu senang gitu ya, karena ada ketemu saudara begitu, walaupun dia mau latar belakangnya apa gitu, jadi senang kalau kita, karena memang sedikit mahasiswanya, jadi apa ya, mereka juga nggak terlalu dekat dengan mahasiswa internasional tuh, apa, mereka mungkin ya keterbatasan bahasa tadi, kemudian ada mereka tuh privasinya sangat sangat tertutup sekali gitu, kalau orang-orang lokal di Taiwan khususnya, karena mereka sangat punya privasi yang benar-benar ditutup, jadi nggak semuanya terbuka. Itu untuk sosialnya mungkin. Mungkin itu yang Iya, jadi menarik ya. Tapi mungkin salah satu kekurangannya karena masyarakat di sana kurang friendly ya, mungkin bahasanya kalau agak tertutup gitu. Sementara mungkin kita ketika berbicara orang Indonesia sedikit lebih ramah seharusnya. iya. Nah, itu teman-teman, kurang lebih tadi beberapa pemaparan. Jadi buat teman-teman nih, yang ternyata bagi teman-teman yang kuliahnya, atau kalau teman-teman sekarang SMA gitu, nah mungkin bisa untuk kuliah di Bengkulu, Univ Bengkulu. Nah, kali aja nanti dapat kesempatan beasiswa 3+2. Nah, percepatan belajar, jadi teman-teman bisa S1 3 tahun dan langsung ke mincinya S2 selama 2 tahun. Nah, terus bagi apa ya? Kira-kira kalau berbicara ini Kak, sudah kurang lebih 2 tahun kan di sana. Otomatis saya selalu berpikir begini, ketika orang itu sudah pernah kuliah di Indonesia, otomatis dia punya pemahaman tentang bagaimana pendidikan di Indonesia. Lalu kemudian ketika dia beradaptasi di dunia baru, entah ke negara baru dimanapun dia berada, maka dia akan berinteraksi lagi dengan lingkungan baru, sistem pendidikan yang baru. Nah, kira-kira setelah petualangan kakak itu di 2 tahun di negara sana, apa yang kakak tertarik untuk implementasikan saat kembali ke Indonesia? Oh iya, banyaknya luar biasa ya, bagus. Perbedaan ini baru mau jalan 2 tahun ya. Ini tahun kedua gitu ya. Yang menarik itu, yang menjadi beda itu ya, yang saya rasakan di S1 dengan saya kuliah di luar negeri sekarang ini ya, S2, fasilitas begitu ya, karena memang fasilitas di luar negeri itu sangat lengkap sekali gitu ya, baik itu dari sistem belajarnya, kemudian sarana dan prasarananya gitu ya, karena memang beda sekali itu yang saya rasakan begitu, karena dulu S1 itu ya saya rasa kurang gitu ya, sarana dari praktikumnya, belajarnya, sehingga keuntungan kita kalau keluar sekolah ke luar negeri itu fasilitas kampusnya ya, fasilitas kampusnya sangat sangat bagus, mendukung. Kemudian metode belajarnya juga ya, metode belajarnya di sini nggak begitu apa ya, kita lebih mandiri gitu, karena sedikit kalau di Indonesia kan kita apa ya, terlalu banyak juga dibimbing ya, karena ini ya, kalau di sini tuh kita lebih banyak belajar mandiri gitu. Jadi diskusi dengan profesor itu ya
seminggu sekali memang ada jadwalnya. Jadi kalau di luar jadwal itu kita nggak bisa bertemu atau apa gitu ya. Cuman bisa kontakan. Nah, nggak setiap artinya nggak setiap saat kita bisa bertemu profesor. Memang ada waktunya yang sudah ditentukan. Ya. Itu yang bedanya yang kedua gitu dari metodenya. Lebih mandiri sih, lebih banyak mandiri, kita lebih banyak cari tahu sendiri ini kenapa nanti baru didiskusikan dengan profesor kita. Nah, kemudian apa ya? Ya untuk implementasinya ya setelah selesai ya insya Allah setelah selesai S2 ini ya mungkin keadaan ya saya pulang ke Indonesia ya, mungkin karena pulang ke Indonesia ya saya ingin mengimplementasikan memberikan apa yang saya dapatkan di sini, setidaknya memberikan motivasi kepada anak-anak muda, kepada teman-teman yang saat ini lagi S1 ataupun yang sekarang yang SMA tuh bisa juga S1 ke luar negeri, nggak harus S2 gitu. Jadi motivasi seperti itu yang yang kita berikan terus gitu. Karena negara kita negara besar ya, negara besar, penduduknya banyak, pemudanya juga banyak. Cuma mereka kadang takut untuk keluar negeri itu, untuk sekolah keluar negeri. Bayangan mereka harus bahasa Inggrisnya harus bagus dan sebagainya. Padahal saya juga nggak bagus-bagus amat ya, cuman saya cukup, bahkan mungkin kurang gitu ya. Cuman keberanian kita yang mental kita dan kepercayaan diri kita mau maju ya, itu ya tantangan-tantangan yang harus kita hadapi begitu. Jadi selepas S2 ini ya saya rencana pulang ke Indonesia, ingin mengajak teman-teman yang lainnya, anak-anak muda dan sebagainya. Saya juga mengabdikan apa yang saya dapatkan di sini untuk memberi motivasi ya kepada anak-anak muda, kepada teman-teman semua untuk kuliah ke negeri itu nggak setakut atau nggak sengeri yang dibayangkan pikiran kita begitu. Bahkan jauh lebih dari itu yang kita bayangkan. Jadi harapannya lebih banyak sih mahasiswa-mahasiswa yang mau kuliah ke luar negeri begitu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang punya kekhawatiran untuk kuliah jauh, apalagi di luar negeri dengan keterbatasan bahasa, keterbatasan lingkup pertemanan, dan termasuk keterbatasan biaya. Nah, sebenarnya ada yang menarik menurut saya, yang sering saya sampaikan kepada teman-teman organisasi ya. Jangan biarkan keterbatasan itu membatasimu. Karena terkadang kita harus sering melampaui kata terbatas itu. Karena ketika kita membiarkan kata terbatas itu membatasi kita, maka kita nggak akan pernah kemana-mana. Karena kita akan selalu ada keterbatasan. Semakin kita ingin mengakses sesuatu yang lebih jauh, pasti kita akan terbatas lagi dengan keterbatasan kemampuan, keterbatasan finansial, dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang menjadi cukup banyak insight lah yang saya dapat dari ngobrol kita pada malam hari ini, termasuk bagaimana suasana di Taiwan di sana. Karena jujur saja saya juga salah satu orang sebenarnya yang masih agak berpikir untuk kuliah di luar negeri, karena itu tadi keterbatasan bahasa. Saya takut kalau di sana nggak bisa makan sesuatu yang halal gitu, apalagi itu tadi ya, di Taiwan itu benar-benar agak beda mungkin ketika kita berbicara kuliah di Timur Tengah atau Afrika, karena itu negara-negara yang agak islami gitu. Nah, jadi kira-kira sebelum kita akhiri obrolan kita, Kak, ada mungkin yang tertarik untuk Kakak sampaikan sebagai closing statement ngobrol kita pada malam hari ini? Ya, baik. Jadi harapannya ya, jadi jangan, kadang itu kita takut mencoba sebenarnya. Lihat pendaftaran kuliah ke negeri minta TOEFL-nya sekian dan sekian, kita udah minder kan. Nah, harapannya jangan buang sifat-sifat seperti itu, coba dulu, karena yang paling berat itu adalah mau mencoba untuk daftar gitu ya. Bukan mau mencoba bukan berat untuk melengkapi persyaratannya, cuman yang berat itu nggak berani daftar gitu ya. Padahal itu nggak sebayang yang sengeri yang mereka bayangkan gitu. Dan juga saya kasih tahu informasikan ya, bahwa di Taiwan ini banyak sekali beasiswa buat teman-teman yang mau lanjut ke Taiwan gitu. Karena memang negara ini welcome, memang terbuka, anggaran pendidikannya tuh, anggaran beasiswa itu memang besar untuk internasional. Saya juga nggak tahu itu, sehingga masuk ke Taiwan itu lebih mudah daripada masuk ke Jepang, ke Singapura mungkin ya, ataupun ke Malaysia ya. Taiwan ini lebih terbuka gitu, banyak sekali beasiswanya, baik itu beasiswa pemerintah, baik itu beasiswa kampus gitu ya, baik beasiswa yayasan-yayasan. Nah, kalau saya ini penerima beasiswa kampus.
Jadi beasiswa kampus saya free biaya pendidikan, kemudian uang kuliah, tempat tinggal. Jadi dan juga dapat kayak gaji riset asisten gitu, riset asisten dari profesor. Itulah untuk menutupi uang makan. Jadi banyak sekali beasiswanya, ada kayak beasiswa Ministry of Education, ada Ministry of Science and Technology ya. Banyak sekali beasiswanya. Jadi teman-teman silakan coba gitu ya. Harapannya lebih banyak mahasiswa di kuliah ke luar negeri ya, salah satunya di Taiwan. Karena sangat bagus ya, negaranya juga negara maju. Walaupun beberapa negara tidak menganggap ini suatu negara ya, contohnya Indonesia juga. Tapi untuk mencari ilmu sangat banyak sekali di sini maju begitu. Kemudian untuk closing statement saya ya, harapannya buat teman-teman yang masih muda gitu ya, yang masih punya kesempatan dan sebagainya, masih banyak waktu untuk belajarnya, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya gitu. Karena waktu muda ini waktu emas. Kenapa saya bilang waktu emas? Karena kita punya segalanya gitu ya. Kita punya kekuatan, kita punya daya pikir yang cepat, kemudian kita punya bisa ngambil tindakan dan sebagainya gitu ya. Bayangkan kalau kita kalau sudah tua, kita cuma hanya ada pikiran dan kemauan, tapi tidak ada kekuatan gitu ya. Tapi kalau kita anak muda ini sekarang, kita punya semuanya, apapun itu. Punya kekuatan, kemudian punya kemauan ya, punya power gitu ya. Jadi sangat terbuka sekali untuk teman-teman, apalagi mau mencari pengalaman internasional ya. Yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Jadi harapannya buat teman-teman keluar negeri itu nggak sesusah atau nggak sesulit teman-teman bayangkan. Banyak sekali beasiswa yang memberikan kesempatan, bahkan TOEFL itu bukan salah satu syarat yang menentukan lulus atau tidaknya. Bahkan cuma hanya administrasi. Oh, ada TOEFL ya udah sekalian gitu. Mereka kadang di Taiwan ya khususnya ya, karena kita bicara Taiwan, itu nggak menjadi patokan nilai TOEFL harus berapa. Kadang cuma hanya persyaratan saja begitu. Jadi kadang untuk lengkap data kita di pendaftaran itu, di form online itu, kadang kemungkinan kita bisa lulus untuk beasiswa. Jadi sekali lagi yang berat itu bukan persyaratannya, tapi kemauan kita untuk mau mendaftar begitu. Jadi itu tadi, manfaatkan waktu muda dengan baik, karena waktu muda ini waktu emas. Semuanya ada di diri kita, tinggal kita mau atau tidak untuk melakukan dan mau mencoba. Karena kita generasi muda mungkin Indonesia yang selanjutnya begitu. Jadi harapannya buat teman-teman, silakan tentukan pilihannya setelah ini mau ngapain gitu. Apa yang mau dilakukan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu dari saya. Nah, menarik nih teman-teman infonya, dan sedikit kealpaan juga dari saya. Lupa menanyakan ya, beasiswa-beasiswa apa saja yang di sana. Nah, ternyata tadi alhamdulillahnya kakaknya sempat menyampaikan banyak hal, termasuk dengan peluang-peluang beasiswanya teman-teman. Jadi ternyata nih, kalau teman kita yang selama ini ragu dengan TOEFL yang harus nilainya berapa gitu, atau IELTS-nya berapa gitu, ternyata untuk kuliah di Taiwan ada pengecualian yang unik, karena bisa saja itu hanya menjadi bagian dari pelengkap administrasi. Jadi yang menjadi challenge terberat kita adalah kita mau apa enggak gitu. Jadi kalau mau ayo coba, kalau enggak mau ya udah gitu. Nah, jadi itu mungkin. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ingin mencoba untuk kuliah di Taiwan, ternyata di sana karena anggaran negara tersebut untuk biaya pendidikan itu cukup tinggi, makanya cukup banyak beasiswa termasuk dari kampus, bahkan pemerintahan itu sendiri, atau bahkan yayasan-yayasan tertentu di sana. Jadi silahkan untuk kumpulkan niat ketika memang teman-teman mau berbicara lebih banyak tentang engineering, teknologi, atau apapun itu. Kalau saya sih berpikirnya kalau di Taiwan, negara-negara maju itu dia akan lebih banyak berbicara tentang sains, penelitian, teknologi. Beda mungkin kalau teman-teman tertarik untuk kuliah di Timur Tengah atau Afrika, dia akan lebih banyak berbicara tentang hadis atau fikih dan lain sebagainya. Jadi terkadang kita juga harus pintar-pintar apa tujuan kita untuk mengambil S2 misalnya, atau kita mau apa tujuan hidup kita gitu. Sehingga kita nggak asal mencari, oh ada saya dapat peluang nih beasiswa di sini, saya mau nggak ya ambil gitu. Karena jangan sampai kita hanya berpikir bahwa ada peluang gratis nih, mumpung kapan lagi saya kuliah di luar negeri. Tapi ternyata jurusan tersebut tidak relevan untuk ide kita atau bahkan cara target di masa depan kita gitu. Jadi mungkin poin yang menariknya yang ingin saya sampaikan adalah kita harusnya banyak-banyak bermimpi, seperti yang dikatakan Umar bin Khattab, tamannun gitu. Banyak-banyak bermimpi, tamannu gitu. Bermimpi gitu. Dan karena seperti apa mimpi kita, seperti itu pula
badan kita akan bergerak. Jadi jangan khawatir bermimpi teman-teman, peluang akan selalu ada. Kalaupun peluang tidak datang, maka ciptakanlah peluang itu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rispandi yang sudah banyak meluangkan waktunya malam hari ini. Mohon maaf ketika sepanjang ngobrolnya kita pada malam hari ini banyak salah-salah kata saya secara pribadi, karena ini juga mungkin obrolan pertama kali kita virtual gitu, yang sebelumnya nggak pernah kenal, tiba-tiba SKSD doang gitu ya, ternyata bisa live juga bareng gitu ya. Jadi mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Saya pikir cukup sampai di sini ya Kak. Terima kasih Mungkin sama-sama. kita akhiri diskusi kita.